A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, ini kita masuk ke pembahasan yang baru terkait dengan bekerja sesuai keadaan. Jadi pengantar dari kitab At-Tanwir sudah selesai. Kita ini masuk ke pengantar untuk bagaimana sebuah model kerja yang berdasarkan Al-Quran dan untuk menghadapi berbagai situasi keadaan kita masing-masing gitu ya. Insya Allah mungkin nanti saya akan dibantu oleh kitabnya Imam Al-Ghazali terkait adab mencari kasab. Tapi hari ini belum masuk ke sana, kita akan tadabur dengan Al-Quran dan hadis. Baik, kita buka dengan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan kehidupannya dicukupi dan merasa cukup dengannya, gitu ya. Nanti kita akan lihat belakangan. Nah, kita kemudian masuk kepada Al-Quran di Quran surat Az-Zumar, Quran surat 39 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya petunjuk. Nah, jadi kita kembali ke hadis tadi yang diriwayatkan oleh Rasulullah ya, oleh Imam Tirmizi dan Nasai. Rasulullah bersabda, beruntung orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan kehidupannya diberi kecukupan dan merasa cukup dengannya. Nah, jadi tentu ini Allah akan mencukupi hambanya dengan terlebih dahulu memberikan petunjuk, gitu ya sahabat-sahabat. Karena banyak orang yang katakan kalau definisi kecukupan itu hanya lahiriah, maka hidupnya itu tidak akan sempurna sebenarnya ya. Dia juga nggak tahu nanti akhirnya akan di mana ketika dia meninggal, karena harta kan ujian gitu. Tidak selalu ketika Allah memberikan ilmu ataupun harta itu kemudian Allah berikan beserta dengan keberkahannya gitu. Jadi kalau ilmu Allah berikan tanpa berkah dari sisi Allah, maka ilmu akan membuat seseorang menjadi sombong. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa paling benar ya, itu karena Allah memberikan kepadanya kecerdasan gitu ya, atau ilmu gitu. Jadi orang banyak baca, kalau tidak Allah rahmati dengan memberikan hati yang takut kepada Allah, pasti akan sombong gitu. Udah hukumnya begitu gitu. Orang pendidikannya semakin tinggi, kecenderungannya pun akan semakin ya tadi ya, merasa dirinya lebih baik gitu. Dia lupa bahwa belum tentu orang lain diberi kesempatan yang sama, karena takdirnya kan nggak sama gitu. Tapi ya itu ilusinya begitu. Padahal kan kemuliaan di sisi Allah bukan karena orang tuh pandai atau pendidikannya tinggi, tapi takwa gitu. Kalau ilmunya banyak, pendidikannya tinggi, kemudian kelapangannya berlimpah, tapi tidak ada satupun yang dia sedekahkan ya untuk memperoleh ridho Allah, maka itu semua akan menjadi bahan untuk dihisab gitu. Jadi Allah akan tanya, makin banyak ilmu, makin banyak karunia, makin hisabnya makin panjang gitu. Kecuali orang yang kemudian menghabiskan semua kemampuan itu dengan kebersyukuran gitu. Nah, makanya sebenarnya beruntung orang yang dikasih nggak terlalu banyak, tapi dengan yang nggak banyak itu dia bisa optimal gitu.
orang kalau semakin banyak, semakin diberi banyak, semakin harus takut dan harus belajar lebih banyak gitu. Karena kalau enggak nanti harta itu yang akan membuat dia terikat di dunia gitu. Ya mau harta, mau ilmu, mau tenaga, kemampuan, itu seperti itu. Nah jadi kalau dikatakan Allah yang mencukupi, tentu Allah akan memberikan petunjuk dulu kepada Islam gitu ya. Nah tentu Islam dari kata aslama adalah berserah diri, jadi kemampuan untuk bisa berserah diri kepada Allah gitu ya. Itu din Islam itu kan itu. Jadi orang yang kemudian Allah anugerahi cahaya nur Islam, sehingga cahaya itu dengan dia membaca Al-Quran dan dia sholat itu mentransformasi dirinya sehingga sudurnya Allah lapangkan untuk lebih mudah berserah diri gitu. Jadi tanda orang benar beragamanya semakin berserah diri kepada Allah gitu. Tadi kalau ilmunya banyak tapi semakin ngatur kehidupan sendiri, semakin merasa bisa bahwa takdir itu dalam genggamannya, berarti ya tadi tidak lebih memahami tentang kehidupan ya, karena kan akal lahiriah khususnya kan hanya kendaraan aja gitu ya, dan itu sementara juga sifatnya gitu. Tapi akal iman ya, akal spiritual lah begitu ya, kecerdasan fuad, akal hati itu lebih utama gitu, karena membaca Al-Quran itu dengan akal hati sebenarnya gitu. Jadi Al-Quran itu kalau didekati dengan kebutuhan, rasa ingin dibimbing, itu yang akan membuat Al-Quran jadi mudah gitu. Kalau kemudian dengan belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu terkait dengan ya tadi lah ya, ilmu-ilmu yang terkait hadis dan sebagainya, dan merasa dengan kemampuan ilmu alat itu bisa jadi paling pandai Al-Quran gitu ya, nggak seperti itu gitu. Tentu afdol kalau ilmu alatnya lengkap tapi dia juga punya hati yang butuh diajari oleh Allah gitu. Makanya kan ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dengan hasil belajar, kemudian kita mengatakan Allah yang lebih mengetahui kan. Kenapa? Karena bisa jadi hasil bacaan kita itu tidak 100% tepat gitu. Nah, semoga Allah anugerahi dengan pemahaman yang lebih hak gitu. Nah, jadi tetap kalau dia punya ilmu alat pun tetap butuh hati yang harus berharap ke Allah gitu, agar bisa memahami Al-Quran secara benar gitu ya. Nah, jadi petunjuk kepada Islam ya. Kemudian kehidupannya diberi kecukupan. Kecukupan hidup itu artinya semua sarana dan bahan baku yang Allah kasih itu sebenarnya nggak ada yang lengkap yang Allah kasih ke setiap orang. Cuman kan nggak semua bisa menggunakannya gitu. Kenapa? Karena orang biasanya pusing dengan yang belum ada. Karena punya keinginan, wah nggak ada modal. Ya, misalnya mau usaha nggak ada modal, padahal dia punya keterampilan, punya kemampuan, kemudian bisa silaturahmi, begitu kan ya. Kan usaha nggak selalu harus dengan modal. Kalau nggak punya modal ya bergerak dulu dengan tanpa modal. Nah, gimana cara bergeraknya dengan tanpa modal? Ya, modalnya hanya gagasan, kerja keras, ya. Nah, kerjasama mungkin dengan orang lain gitu ya. Nah, karena kalau dia berhasil mensyukuri apa yang ada hari ini, Allah pasti tambah nikmatnya gitu kan ya. Nah kan yang hadis ini tadi dia diberi kehidupan dan kehidupannya diberi kecukupan ya, dan merasa cukup dengannya gitu, qanaah gitu. Ya sudah, ini yang terbaik hari ini yang Allah kasih. Nggak berangan-angan ingin, wah enak ya orang itu punya tadi ya, punya kehidupan yang lebih baik dari saya juga pengen kayak dia gitu kan. Dia harus baca dulu yang dia punya hari ini. Kalau serba terbatas itu karena Allah sedang mengkadar.
Ya, karena kalau Allah kasih berlimpah, dia pun belum pandai mengelola, nanti jadi mubazir gitu. Tapi kalau yang hari ini dia pandai mengoptimalkan, Allah akan tambah gitu. Allah akan tambah apa-apa yang belum ada kan. Jadi kalau misalkan orang juga ingin belajar agama, ingin paham kehidupan, ingin paham Al-Quran, itu syaratnya adalah dia harus mempraktekkan dulu apa yang dia pahami hari ini gitu. Jadi belajar terus setiap minggu tapi nggak ada satupun yang diterapkan, dijamin nggak akan nambah pemahaman terkait kehidupan. Yang ada seakan-akan makin pandai Al-Qur'annya karena tiap minggu ngaji dan ngerti banyak, tahu banyak, dan ketika diskusi dengan orang ada perasaan dia lebih soleh, lebih ngerti, ya. Bisa jadi ilusi itu gitu. Jadi kalau kita hari ini punya tadi ya, kita membaca Al-Quran, ada prinsip-prinsip di sana, ya mungkin ada 1-2 yang kita coba terapkan dalam kehidupan kita, pasti Allah tambah itu ilmunya, karena yang sudah dibaca, diterapkan, gitu ya. Tapi kalau baca terus, tidak menerapkan, hanya merasa seperti ngerti, gitu. Itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi kita lanjut. Intinya adalah di Az-Zumar ayat 39 ini, sebenarnya kita menuju ke sana. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita mengacu dalam konteks ayat ini, ya, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Allah memberikan petunjuk itu pertama-tama kepada Islam dulu. Bahwa Islam itu adalah way of life, bahwa Islam itu adalah din, cara kita menghadapkan diri dengan ikhlas kepada Allah, gitu ya. Kalau kita ditimpa satu situasi, ya, maka kita harus bekerja sesuai dengan karunia yang ada hari ini, sambil tawakal ke Allah, mohon pertolongan, ya sudah, ikut sertakan Allah dalam setiap keadaan dan urusannya, gitu. Nah, itu way of life-nya kan. Gitu. Jadi tentu digunakan semua ilmu lahiriah, karena itu bagian dari yang harus disyukuri. Tapi nggak lebih yakin dengan ilmu lahiriahnya ketimbang bahwa Allah juga kan melihat kalau orang itu sudah berusaha dengan daya yang dia punya dan dia mengharap pertolongan Allah, kekurangannya Allah yang akan penuhi, gitu kan. Itu seperti itu. Nah, kemudian di Az-Zumar ayat 38-nya, dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka apa pendapatmu tentang apa yang kamu seru selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Kalau Allah mau memberikan ujian, musibah kepada seseorang, mau kontak siapa maksudnya? Mau cari backing kemana gitu? Mau minta tolong ke saudara, minta tolong ke kenalan, mau nyogok kemana? Kalau harus menimpa, Allah akan nggak. Kalau atas izin Allah menimpa, akan menimpa gitu. Ya, kecuali ke Allah juga mintanya dengan sedekah supaya diangkat balanya gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita akan ditimpa bencana atau keburukan karena kesalahan kita sendiri, yang bisa mengangkat atau membatalkan musibah itu mewujud hanya ke Allah bisa mintanya. Makanya ada doa, ada sedekah, itu kan untuk mengangkat bala sebenarnya. Cuman kan orang kadang-kadang nggak ngerti juga kalau dia melakukan kesalahan, akhirnya ketimpa dengan sebuah musibah dalam kehidupan. Yang itu pun Allah sudah siap untuk mengangkat. Kalau saja dia ngerti, kalau udah ketimpa musibah harus gimana supaya Allah angkat kan gitu. Nah, makanya kalau orang yang rajin istighfar, ya, kan istighfar itu kan kita mengistighfari segala keterplesetan baik yang disadari atau tidak disadari gitu. Dan sering-sering bersedekah gitu ya. Karena nggak tahu ketika ada kesalahan, Allah langsung hapus karena ada sedekahnya gitu. Tapi kalau sedekahnya kurang, istighfarnya kurang, ya Allah mengingatkan dengan ditimpakan sebuah musibah. Itu pun
sebenarnya musibah yang menimpa kita itu tidak sepadan dengan kesalahan kita. Ya, kesalahan kita itu selalu lebih besar karena kita biasanya menserikatkan Allah, gitu. Ya, menserikatkan Allah, lebih yakin dengan yang selain Allah lah, gitu ya, dalam semua problem kehidupan kita. Tapi Allah maafkan sebagian besar kesalahan itu, tapi tetap Allah harus timpakan musibah dalam kadar tertentu agar menjadi pelajaran, gitu. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita ditimpa musibah, itu musibah yang atas izin Allah menimpa setelah Allah maafkan sebagian besar kesalahan. Kalau Allah nggak maafkan dulu kesalahannya, ditimpa musibah apa adanya, habis kita itu. Habis manusia itu. Alam nih semuanya gunung meletus, gempa bumi, itu Allah akan atur setiap kesalahan langsung dihukumi, repot manusia gitu. Tapi Allah tuh nunda dulu. Ini orang udah banyak kesalahannya tapi belum sadar gitu. Ya. Disentil dulu sedikit, mudah-mudahan istighfar, mudah-mudahan taubat, mudah-mudahan balik. Nah, kalau belum, lebih keras lagi ditegurnya gitu. Allah tuh bertahap gitu. Jadi kalau orang biasanya kena musibah yang merasa berat, sebenarnya itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Allah sudah memberikan warning-warning sebelumnya, cuman nggak ngerti gitu. Arahnya ke situ. Nah, jadi tadi, jika Allah hendak mendatangkan bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Atau, jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, atasnya lah aku bertawakal. Ya, atasnya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal gitu. Jadi orang-orang yang bertawakal ya harus tawakalnya ke Allah gitu. Ya, kalau tawakal kan kadang-kadang orang ya udahlah nanti kalau nggak selesai kalau kurang minta tolong aja lah ke saudara ya. Dia bekerja sesuai kemampuannya tapi tawakalnya ya kalau nanti nggak berhasil plan A, plan B, plan C ya bisa kontak saudara, bisa. Jadi nggak ke Allah gitu tawakalnya gitu ya. Secara kaidah dia tawakal karena dia kerja dulu sesuai kemampuannya, tapi nanti kalau kurang dia udah jaga-jaga ke siapa ya minta tolong kan gitu. Tapi kalau yang ini kan nggak. Mereka mengatakan cukup Allah bagiku, atasnya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal gitu. Jadi dari awal bekerja nanti kalau kurang, kalau ternyata ada problem ya ke Allah lagi aja gitu kan ya. Nah itu sulit tuh seperti itu gitu kan, karena kita kadang-kadang kalau lemah keyakinan pasti lebih yakin dengan apa yang tampak ya ketimbang Allah yang goib gitu. Seakan-akan karena Allah goib, Allah itu nggak ada gitu kan. Padahal Allah itu lebih cepat dan lebih dekat ya dari kan Allah itu lebih dekat dari urat leher gitu. Belum hamba itu memanjatkan doa atau permintaan, kalau hatinya sudah butuh Allah, Allah udah kasih duluan. Jadi kalau kita ada kebutuhan di hati itu, belum diomongin, Allah udah kasih biasanya. Nah, cuman kan manusia itu seringkali doanya kenceng, tapi hatinya itu sebenarnya nggak butuh gitu. Jadi doanya itu formalitas gitu ya. Tapi kalau lagi problem hidupnya banyak, kadang-kadang bingung harus mintanya apa ke Allah itu, tapi hatinya tuh, aduh ya Allah, saya tuh butuh pertolongan, tolong bantu. Itu baru di hati itu. Allah langsung kasih jalan. Gitu. Jadi hati itu Allah lebih dekat ketimbang urat leher. Belum sempat hamba itu bisa mengutarakan, Allah tuh udah. Kalau hatinya perlu, Allah udah kasih duluan gitu. Nah, kemudian kita lihat hadis. Ya, jadi ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini menafsirkan ayat yang tadi ya. Gitu. Jadi dalam tafsir ayat ini Imam Ibnu Abdul Hatim mengatakan melalui hadis Qais Ibnu Hajjaj dan Hanash As-Sanai San'ani ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu. Peliharalah Allah ya atau jagalah Allah ya. Niscaya dia akan menjagamu, memeliharamu gitu. Dan peliharalah Allah, niscaya kamu jumpai dia berada di hadapanmu. Ya.
kenalilah Allah di masa sukamu, di masa senangmu, di masa lapangmu gitu. Niscaya dia akan mengenalimu di masa dukamu, dikala lagi susah, lagi sempit ya. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa seandainya suatu umat bergabung untuk menimpakan mudorot terhadap dirimu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah atas dirimu, niscaya mereka tidak dapat memberikan bahaya kepadamu gitu. Dan seandainya mereka bergabung untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untukmu, niscaya mereka tidak dapat memberimu manfaat. Semua lembaran telah kering dan kalam telah diangkat. Nah, ini kuncinya di sini nih. Dan beramallah karena Allah dengan kebersyukuran di dalam keyakinan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya bersabar dalam menghadapi apa yang tidak kamu sukai mengandung kebaikan yang banyak. Dan sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan kesabaran. Dan sesungguhnya ada jalan keluar bersama penderitaan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kan tadi kita tuh ditimpa banyak bencana, kehidupan, masalah karena ngikuti hawa nafsu masalahnya. Jadi kalau kemudian Allah tadi ya, Allah timpakan keadaan yang tidak enak, itu Allah itu sedang mengobati dengan membunuh hawa nafsunya. Gitu. Di balik penderitaan itu nanti sehat, jadi lebih mudah rezekinya gitu. Jadi si yang mengendalikan dirinya, keinginan, hawa nafsu itu ya, itu yang sedang disasar, mau dimatikan dayanya gitu. Tapi ya kayak orang cancer di kemoterapi gitu. Kehidupannya itu semuanya dijatuhkan dulu supaya penyakit hatinya itu bisa dipadamkan gitu. Nah, makanya tadi kalau nggak sabar, ya nggak akan sehat-sehat gitu. Nah, makanya tadi beramallah karena Allah dengan kebersyukuran di dalam keyakinan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah beramal karena Allah ya dengan kebersyukuran. Ya udah, kita ditimpa problem, ditimpa situasi yang tidak mengenakan, kita tetap wajib mencari jalan keluar. Tapi jalan keluarnya ya sudah beramal dengan bersyukur. Kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang Allah kehendaki untuk saya bisa lakukan gitu ya. Nah sudah, kerjakan aja dengan apa yang ada gitu. Tapi harus yakin kalau kita itu tawakal ke Allah, bekerja sesuai kemampuan, pasti Allah cukupi. Nah kan kadang bekerjanya udah, yakinnya kurang gitu. Nah kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menjadi orang yang terkuat, hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi orang yang terkaya, maka hendaklah apa yang ada di tangan Allah lebih kuat menjadi pegangannya daripada apa yang ada di tangannya gitu. Dan barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Nah, jadi kalau orang yang terkuat, tawakal, kenapa? Gak ada modal, jalan. Ya, keadaan serba tidak tantangan yang dihadapi besar di depan mata, bismillahirrahmanirrahim tuh jalan. Kerjakan aja sesuai kemampuan. Sisanya, ya sudah, itu mah urusan Allah. Saya mah hanya yang saya mampu. Jadi orang ngelihatnya hebat ya orang itu ya. Dia mah nggak ada modal tetap jalan. Ya, dalam keadaan serba terbatas tetap berusaha gitu kan ya. Kuat sekali orang itu. Ya karena dia lebih yakin dengan yang di tangan Allah gitu.
Ya, kalau orang yang lemah kan kenapa nggak jalan? Udah nggak ada modal. Kan alasannya mah banyak ya. Oh, nggak ada waktu. Ya, aduh susah tapi gitu ya. Semualah dijadikan alasan ya. Ya karena kan dan dia nggak akan mau menempuh sesuatu yang yang tepat karena nyarinya itu selalu yang paling jalan pintas, yang gampang gitu ya. Ya karena takut untuk menghadapi tantangan karena Allah yang ngasih itu tantangan itu ya. Disesuaikan dengan daya yang kita punya, tapi sisanya yakin bahwa Allah akan mencukupi kalau kita betul gitu ya, berusahanya dengan berharap apa yang ada di tangan Allah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke ayatnya ya. Ini adalah ayat terkait dengan bekerja sesuai keadaan. Az-Zumar ayat 39, katakanlah wahai kaumku, bekerjalah kamu sesuai keadaanmu. Sesungguhnya aku pun orang yang bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui. Nah ini pengantar ya, supaya kita bisa menyikapi semua dinamika kehidupan dan bergerak berusaha sesuai dengan sebuah model yang benar gitu ya. Jadi biasa disebut kalau dalam dunia usaha itu bisnis model ya. Kalau mau ngerjain sesuatu itu harus ada bisnis modelnya dulu. Ya, apa nih yang mau dibikin ya. Nanti itu produknya dijual ke siapa, terus seperti apa supaya produk itu bisa sampai ke konsumen. Dan kalau seandainya produk itu tadi ya terpakai oleh konsumen, kira-kira di harga berapa yang mereka mau beli? Nah, apakah kemudian cukup keuntungannya untuk bisa memperoleh penghidupan yang baik gitu ya? Jadi bisnis model kalau mau ngembangin sesuatu, gimana geraknya dengan sumber daya dan kemampuan yang kita ada, produknya itu kira-kira untuk mengatasi problem atau kebutuhan segmen yang mana gitu. Jadi harus logis dulu gitu kan ya. Nah, tapi ini kan bisnis modelnya lebih interpretasi ke Al-Quran ya. Jadi bisnis model itu, ini definisi saya ya, adalah model bergerak atau bertasbih setiap orang secara benar disesuaikan dengan keadaannya. Gitu. Jadi bekerja berdasarkan visi atau tuntunan Al-Quran. Kalau hari ini sedang lagi terpuruk, ya kan keadaannya terpuruk, ya banyak musibah, harus seperti apa model bergeraknya atau bertasbihnya yang benar, ya sesuai tuntunan Al-Quran. Karena jalan keluarnya dari keterpurukan itu sudah Allah sediakan dan Allah sudah siap memberikan sebenarnya. Kalau saja orang itu kemudian bergerak sesuai yang Allah kehendaki. Itu makanya kenapa tadi diberi petunjuk kepada Islam, diajari tentang cara berserah diri. Ya, kalau ditimpa persoalan, ya istighfar dulu gitu. Ya kemudian ya tadi mohon ampun ke Allah, kemudian terima dulu. Ya Allah, kalau ini menimpa, ini pasti tidak akan mungkin menimpa kalau tidak Engkau izinkan. Kalau Engkau izinkan menimpa, berarti ada sesuatu, ada maksud, ada kehendak. Gitu. Ya karena yang menimpanya musibah, berarti Allah lagi negur terhadap sebuah kesalahan. Nah, apa itu kesalahannya? Itu yang kita istighfari agar Allah beritahu apa yang salah. Nah, kemudian ketika kita membaca kesalahannya di mana dan menyesali, nah kita mohon juga ke Allah agar kemudian mengangkat ya penyakit hati yang membuat kita terus-menerus melakukan kesalahan itu gitu. Kan hawa nafsu tuh yang mendorong untuk melakukan kesalahan, ngambil jalan pintas, tergoda oleh berbagai macam godaan yang oleh syaitan digunakan ya, mau lewat harta, mau lewat berbagai macam lah ya. Nah itu, jadi sahabat-sahabat, kalau hari ini sedang dalam kondisi keadaannya lapang,
hartanya banyak, kemampuannya banyak, model bertasbihnya gimana gitu, yang benar gitu. Karena kalau enggak, Allah akan cabut tuh semua kelapangannya, ya. Atau Allah akan biarkan dan dia akan tenggelam oleh kelapangannya itu dan itu menjadi bahan baku untuk dihisap nanti, kan gitu ya. Jadi sebenarnya semua keadaan kita hari ini tuh hanya bentuk Allah mengajari pola tasbih tertentu dalam tiap-tiap keadaan. Jadi kita sudah bahas di kitab At-Tanwir bagaimana bentuk munajat para nabi yang berbeda-beda kan. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Zunnun ya. Ada Nabi Yunus yang di dalam perut ikan paus, ada Nabi Ayub yang ditimpa penyakit. Masing-masing berdoa sesuai keadaannya gitu. Bertasbih ya. Makanya kan ketika Nabi Yunus juga mengakui mohon ampun, sesungguhnya aku menzolimi diriku gitu kan ya. Nah, maka kemudian Allah keluarkan dari perut ikan paus itu. Kemudian Allah mengatakan di Al-Quran, sesungguhnya seandainya dia bukanlah orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu hingga hari berbangkit gitu ya. Nah, cuman karena tadi yang nggak bisa ngapa-ngapain di dalam perut ikan, mau beramal-amal apa, akhirnya kan bertasbihnya secara pasif dengan istighfar, mohon ampun, menyesali, ya. Nah, dengan cara itu saja, belum berbuat secara lahiriah, baru secara batiniah, sudah Allah keluarkan tuh dari keterpurukan gitu. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya mi'rajku dan para nabi itu mudah karena mi'raj kami ke langit. Tapi yang susah itu adalah mi'raj saudaraku Zunnun, ya. Yunus bin Matta. Karena mi'rajnya ke bawah. Ketika lagi seakan-akan dalam keterpurukan, malah makrifat, malah mengenal Allah gitu. Nah, manusia itu bisa mengenal Allah baik dalam keadaan lagi terpuruk ataupun lagi baik gitu ya. Tadi kalau orang merasa hanya bisa mengenal Allah ketika dia kondisinya lagi baik, ya, ya tadi orang itu akan merasa bahwa begitu melihat orang yang dalam keterpurukan, kita bisa apa ya, mendahului mengatakan, wah orang kayak gitu mah kayaknya jadi penghuni neraka tuh gitu kan. Yang pantas jadi penghuni sorga yang kayak saya, ibadahnya banyak, belum tentu. Ya Allah bisa memberikan rahmat, ya bisa memberikan pengenalan ketika orang dalam keterpurukan tapi hatinya kemudian menyeru Allahnya lebih ikhlas, lebih kuat. Ketimbang yang merasa GR karena sudah banyak ibadah pastilah didengar sama Allah gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Nah, jadi ini pengantar sekali lagi kepada bekerja sesuai keadaan terkait dengan bisnis model dengan menggunakan Al-Quran. Jadi bagaimana setiap orang harus bertasbih atau bergerak ya sesuai dengan keadaannya masing-masing agar kemudian itu menjadi amal soleh yang Allah ridhoi ya, yang karena orang itu berhasil bergerak ya dengan amal soleh itu Allah berikan kehidupan yang baik gitu ya. Kira-kira itulah pengantarnya. Jadi mungkin ke depan kita akan seputaran bisnis model ya, tapi bisnis model Al-Quran. Jadi untuk keluar dari setiap keadaan, saya harus gimana sih bergeraknya? Saya harus gimana sih berharapnya ke Allah itu ya. Ketika lagi mengalami situasi kesulitan karena keluarga, karena anak, karena ekonomi, masing-masing tuh ada model tasbihnya gitu, ada bisnis modelnya gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan Allah mampukan. Ke depan kita akan coba kupas seperti apa tuntunan Al-Quran dalam menghadapi setiap keadaan gitu. Ya, demikian mungkin hari ini yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Baik, Alhamdulillah sahabat sekalian, insya Allah minggu depan kita lanjut, masih tetap bergerak sesuai keadaan secara teknisnya seperti apa gitu ya dalam keadaan masing-masing. Ya, kita akan mulai tadi dengan pertanyaannya Mbak Aryani gitu ya.
Ya mudah-mudahan dikasih kemampuan ya untuk membuka kaidah itu. Kalau secara ilmu bisnis sih udah jelas tuh ada gitu ya, tapi kan kita tetap ingin menyelaraskan dengan Al-Qur'annya gitu. Kalau ilmu bisnis, manajemen harus seperti apa, itu udah lengkap sebenarnya gitu. Tapi apakah itu yang terbaik? Itu yang harus kita tempuh. Kembali lagi, ilmu alat manusia itu boleh digunakan, frameworknya, tapi kita juga harus mohon ke Allah, apakah ini yang terbaik nggak buat kita gitu. Nah, bisa salah, karena hidup tuh tidak seperti di atas kertas gitu ya. Kalau di kertas itu kita bisa rencanakan gitu. Tapi sebelum merencanakan tadi, yang Mbak Osi tanya kan, kita sebenarnya butuh mengenali apa yang paling Allah kehendaki, baru membuat rencana nanti ketika sudah kayaknya memang ini yang harus dikerjakan. Kayaknya memang saya harus bergerak untuk menambah kapasitas usaha saya. Nah, alasan-alasannya yang memvalidasi itu harus ada fardu kifayahnya istilahnya. Jadi menjawab sebuah problem dan kebutuhan masyarakat agar kita bisa beramal soleh kalau kita kembangkan bisnisnya lebih besar. Tapi kalau hanya secara finansial motif, dia jadi kurang kuat nanti. Khawatirnya malah uh, jadi ruwet polanya gitu, masuk ke sebuah pola kehidupan yang hari ini udah nyaman malah jadi nggak nyaman nanti gitu ya. Nah itu mudah-mudahan dimampukan minggu depan. Saya belum tahu mampu nggaknya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, semoga Allah memberikan kemampuan ya untuk kita bisa mengambil pengajaran dari Al-Quran dan menerapkan dalam kasus sehari-hari gitu. Karena ilmu yang kita pahami itu kehidupan yang hanya yang lahiriah, tapi kehidupan ini tuh ada yang ngatur sebenarnya gitu ya. Jadi kita tentu ingin menyelaraskan diri sesuai pola hidup, pola rizki yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang yang terbaik. Karena Allah menciptakan seseorang itu lengkap dengan paket rizkinya. Nah, tugasnya adalah menemukan rizki terbaik yang Allah sudah sediakan di balik kemampuan takdir jalan kehidupan masing-masing gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi prinsip untuk kita menentukan, memilih model-model penghidupan yang terbaik bagi setiap kita. Baik, sahabat-sahabat, mari kita tutup dengan beristighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.